Masih bingung mau pilih siapa? Ayo kita pelajari visi misi calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024. Calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024 adalah Anies Cak Imin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran. Sebelum lanjut, bagi yang belum subrek dulu ya. Berikut visi misi ketiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2024. Mengusung tema perubahan, pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies dan Cak Imin maju dalam Pilpres tahun 2024 sampai tahun 2029. Pasangan ini menawarkan visi Indonesia Adil Makmur untuk semua. Visi tersebut akan diwujudkan dalam 8 misi, yang diklaim merupakan langkah konkret untuk mewujudkan perubahan menuju Indonesia yang lebih maju dan lebih adil. 8 misi tersebut disebut sebagai 8 jalan perubahan. 8 misi tersebut akan dijabarkan dalam bentuk agenda dan program sebagai berikut. 1. Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Kebutuhan pokok adalah hak dasar setiap warga negara. Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap pangan, hunian, energi, dan air yang terjangkau adalah prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Memenuhi kebutuhan dasar adalah langkah pertama negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya. Negara harus mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air untuk memastikan bangsa Indonesia mampu melanjutkan perbaikan kesejahteraan dalam jangka panjang. Khusus untuk pangan, harus didorong kemandirian guna memastikan Indonesia sebagai bangsa agraris bekerja keras memaksimalkan potensi sumber daya untuk memproduksi pangan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada impor produk pangan strategis, menekan risiko krisis pangan akibat dinamika global, dan sekaligus menyejahterakan para petani, mewakili sekitar 30% tenaga kerja yang mayoritas belum sejahtera. 2. Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Negara perlu memastikan angkatan kerja mendapat pekerjaan, keluarga bisa menabung serta merencanakan masa depan. Negara berperan dalam menyuburkan kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja dan menguatkan sistem perlindungan sosial. Sehingga kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan turun secara signifikan. Terkait hal ini diperlukan kebijakan moneter dan fiskal yang penuh terobosan. Selain itu dibutuhkan industrialisasi, pengembangan dan optimalisasi sektor maritim dan sumber daya alam. Misi ini juga mencakup pembaharuan BUMN agar berfungsi optimal dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan, pemberdayaan koperasi yang bertumbuh kembang sesuai amanat konstitusi, dan pengembangan UMKM yang selama ini mempekerjakan mayoritas angkatan kerja. 3. Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Indonesia perlu menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas utama untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan. Inisiatif Anies Cak Imin meliputi pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah, pengendalian polusi, antisipasi bencana dan perubahan iklim, serta menjaga keanekaragaman hayati. Kita harus pastikan lingkungan hidup yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang lebih baik daripada kondisi yang kita terima dari para pendahulu. 4. Membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan. Kota dan desa adalah bagian dari identitas masyarakat yang saling terkait dan tergantung. Namun, kondisi layak, nyaman, dan aman belum dirasakan di banyak tempat. Air masih susah dicari, hunian tidak layak, sanitasi tidak memadai, pilihan mobilitas amat terbatas, listrik tidak selalu menyala, wilayah tidak tertata, dan ekonomi tidak merata. Pembangunan kota dan desa masih timpang dan eksploitatif. Negara harus hadir untuk menyelesaikan rangkaian permasalahan ini secara adil. Kota, desa, dan pengembangan kawasan
termasuk pesisir, kepulauan, dan pedalaman harus menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. 5. Mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Anies Cak Imin meyakini negara harus menjamin hak setiap warga dalam berkarya dan mengembangkan potensi. Anies Cak Imin bertekad menyetarakan a. Akses kesehatan jiwa raga yang dimulai dari upaya promotif preventif. B. Akses pendidikan berkualitas yang berfokus pada kepentingan anak. Dalam prosesnya, guru, dosen dan tenaga kependidikan, baik di sekolah umum maupun lembaga pendidikan keagamaan, serta para tenaga kesehatan harus mendapatkan kesejahteraan yang layak dan pengembangan profesi yang mumpuni. Anies Cak Imin juga berkomitmen memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta mendorong kemajuan kebudayaan bangsa. Keseluruhan ini adalah ikhtiar Anies Cak Imin demi terwujudnya manusia Indonesia yang berakhlak dan berjiwa Pancasila. 6. Mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Kualitas manusia Indonesia berawal dari keluarga yang sejahtera dan bahagia. Maka Anies Cak Imin bertekad untuk mendukung orang tua dalam mengawal tumbuh kembang anak. Termasuk di dalamnya, dukungan ibu hamil, nutrisi yang memadai bagi anak, pendidikan hingga anak mampu tumbuh kembang dan berkarya. Negara juga bertanggung jawab atas nasib anak-anak terlantar, yatim piatu, juga kelompok lansia sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia. 7. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Mengingat posisi Indonesia sebagai epicenter kawasan Asia Tenggara, sekaligus sebagai jalur nadi ekonomi dunia dan stabilisator geopolitik regional, Anies Cak Imin bertekad mendorong peran aktif Indonesia dalam penentuan agenda besar dunia dan umat manusia. Hal ini didasarkan pada amanat para pendiri bangsa agar Indonesia secara bebas aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Anies Cak Imin akan memperkuat sistem dan strategi pertahanan negara yang adaptif terhadap dinamika global era baru yang penuh ketidakpastian, tantangan, serta ancaman konvensional dan non-konvensional. Selain itu, Anies Cak Imin akan memperkuat diplomasi ekonomi dan sosial budaya agar Indonesia dapat memanfaatkan berbagai potensi global untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan. 8. Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Anies Cak Imin percaya menegakkan hukum dan merawat demokrasi adalah syarat hadirnya keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat. Anies Cak Imin akan kembali pada amanat reformasi, menyempurnakan otonomi daerah, meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara, ASN, dan aparat penegak hukum, APH, serta memberantas korupsi sampai ke akar tanpa tebang pilih. Mengusung tema gerak cepat, pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar dan Mahfud MD maju dalam Pilpres tahun 2024 sampai tahun 2029. Pasangan ini menawarkan visi menuju Indonesia unggul. Upaya mencapai visi mempercepat Indonesia unggul ditempuh dengan 8 gerak cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai berikut. Misi 1. Mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Misi tersebut akan berfokus pada kesehatan jiwa dan raga, pendidikan berkualitas dan merata, negara hadir dan perlindungan sosial adaptif, budaya maju dan sportif dan perempuan maju dan anak sejahtera. Misi 2. Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan berdikari. Misi tersebut akan berfokus pada riset dan inovasi sebagai fondasi dan lompatan menjemput kemajuan. Misi 3. Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Misi tersebut akan berfokus pada ekonomi unggul berdaya saing, kedaulatan pangan dan Indonesia pusat ekonomi syariah dan industri halal. Misi 4. Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi.
Misi tersebut akan berfokus pada 1. Pembangunan adil dan merata. 2. Bahagia dan sejahtera. 1. Pembangunan adil dan merata. Dengan program diantaranya, Desa Naik Kelas, Koperasi, Kemitraan, sebagai corak perekonomian nasional, Gandakan dan Garap Pasar Bersih, 4T terintegrasi, tempat tinggal, tempat kerja, trotoar, transportasi publik, desa, kota tumbuh bersama, reforma agraria tuntas, kebijakan fiskal dan pembangunan asimetris untuk Papua, masyarakat hukum adat sejahtera, perbatasan dan 3T sebagai koridor strategis dan anak muda berusaha. 2. Bahagia dan sejahtera. Dengan program diantaranya, Rumah Kita, 10 juta hunian, buruh sejahtera, lansia bahagia, disabilitas maju dan produktif, kampung sehat, misi 5. Mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Misi tersebut akan berfokus pada 1. Infrastruktur digital hebat dan SDM digital andal. 2. Ekosistem digital berdaya saing. 1. Infrastruktur digital hebat dan SDM digital andal. Dengan program diantaranya, Zero Blank Spot, internet kuat, cepat, murah, dan program cerah digital, cerdas dan ahli digital. 2. Ekosistem digital berdaya saing. Dengan program diantaranya, data aman, dukung rintisan usaha digital, startup, regulasi platform digital yang berkeadilan, kemandirian industri digital dan digital berdaulat. Misi 6. Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Misi tersebut akan berfokus pada 1. Lingkungan hidup berkelanjutan. 2. Ekonomi hijau dan 3. Ekonomi biru. 1. Lingkungan hidup berkelanjutan dengan program diantaranya, kurangi emisi gas rumah kaca, harmoni hutan untuk keseimbangan, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi krisis iklim, penerapan ESG dan Kadarklim Kampung Sadar Iklim. 2. Ekonomi hijau dengan program diantaranya, transisi energi, desa mandiri energi, limbah jadi berkah dan ekonomi sirkuler. 3. Ekonomi biru dengan program diantaranya, tata kelola laut yang inklusif dan berkelanjutan, akselerasi 11 potensi maritim, penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi, perikanan budidaya berkelanjutan, maritim unggul, industri maritim jaya, wisata maritim mendunia dan mengatasi pencemaran laut. Misi 7. Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Misi tersebut akan berfokus pada 1. Demokrasi substantif. 2. Pemerintahan yang bersih dan tulus melayani rakyat. 3. Hukum adil untuk semua. Dan 4. Polisi profesional terpercaya. Misi 8. Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Misi tersebut akan berfokus pada 1. Berperan sentral dalam menata dunia baru dan 2. Kedaulatan NKRI dengan sistem pertahanan 5.0. Fondasinya, Ganjar Pranowo, Mahfud MD sangat menyadari bahwa pelaksanaan misi 8 gerak cepat untuk mewujudkan visi menuju Indonesia unggul, memerlukan 3 fondasi yang kuat untuk menopang seluruh program aksi. Fondasi tersebut akan menjadi prasyarat tercapainya tujuan mulia dalam mempercepat terwujudnya negara maritim yang adil dan lestari. Ketiga fondasi yang dimaksud yakni, I. Ketersediaan anggaran yang memadai dengan kualitas belanja yang baik. I. Pemberantasan korupsi yang tegas untuk pemerintah yang bersih dan dipercaya rakyat, serta II. Digitalisasi birokrasi yang mempercepat dan mempermudah layanan publik. Mengusung tema, Bersama Indonesia Maju, pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo dan Gibran maju dalam Pilpres tahun 2024 sampai tahun 2029. Pasangan ini menawarkan visi, Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Upaya mencapai visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas,
ditempuh dengan 8 misi Asacita sebagai berikut. Misi 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, HAM. Prabowo dan Gibran memiliki komitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM. Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia menjadi hal yang krusial. Pancasila tidak sekadar mencerminkan jati diri bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam menentukan setiap kebijakan dan langkah negara. Misi 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang baik yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu, kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain. Khusus untuk kemandirian bangsa, Indonesia perlu fokus pada yang mencapai swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa, sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan, sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan, dan sektor ekonomi kreatif yang memperlihatkan keunikan dan kekayaan budaya. Misi 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Keberlanjutan dan inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk penyediaan pekerjaan yang layak. Salah satunya mendorong generasi muda perlu masuk dunia kewirausahaan, menghadirkan inovasi, dan memberikan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang. Inovasi juga diperlukan dalam pengembangan industri kreatif nasional. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal, industri kreatif berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia. Misi 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Pembangunan bangsa yang berkualitas terletak pada kemajuan setiap warganya. Dengan menempatkan pengembangan sumber daya manusia, SDM, sebagai prioritas utama, kita membangun dasar yang kuat untuk generasi mendatang. Hal tersebut diwujudkan melalui komitmen terhadap pendidikan yang bermutu, inovasi dalam sains dan teknologi, serta peningkatan kesehatan publik. Salah satu tujuannya adalah menghadirkan prestasi di bidang olahraga yang tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga mencerminkan ketangguhan, spirit, dan dedikasi bangsa. Misi 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Sebuah negara yang maju harus mampu memaksimalkan potensi sumber daya alamnya untuk kemajuan perekonomian nasional dan rakyat. Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi, yang juga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan yang berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan demikian, tidak hanya menjadi negara penghasil bahan mentah, Indonesia dapat menjadi produsen dan manufaktur atas produk yang berkualitas dan dapat bersaing di kancah internasional. Misi 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kemajuan suatu bangsa, salah satunya dipengaruhi oleh keseimbangan pengembangan yang konkret di setiap wilayah, yang dimulai dari komunitas desa. Dengan mengedepankan pembangunan dari desa dan dari bawah, kita menghargai peran esensial komunitas desa sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Membangun dari desa tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, tetapi juga dalam pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan aksesibilitas ke berbagai sumber daya. Misi 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Aspek yang krusial dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif,
dan bertanggung jawab adalah reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi dan pemakaian narkoba. Tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap korupsi dan narkoba harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Hal ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, tetapi juga untuk melindungi generasi penerus dari ancaman yang bisa menghambat potensinya. Misi 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjaga toleransi antarumat beragama, keberlanjutan alam, sekaligus melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas bangsa yang besar. Toleransi antarumat beragama bukan hanya menjadi semboyan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, memastikan setiap warga negara merasa dihargai dan dilindungi hak-haknya dalam menjalankan ibadah. Alam yang makmur juga harus dijaga untuk memberikan keberlanjutan pembangunan. Budaya yang kuat dan bermartabat membuat ciri khas Indonesia tidak luntur sebagai bangsa yang besar. Demikian sekilas tentang visi misi calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkompetisi di tahun 2024. Semoga jadi referensi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Beda pilihan itu biasa, tapi perpecahan itu sangat memalukan. Siapapun pemimpin kita ke depan haruslah kita doakan yang terbaik, karena jabatan adalah pemberian Tuhan yang Maha Esa. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Semoga pemilu tahun 2024 berlangsung damai, aman dan adil. Amin.